Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan penting dengan judul Cinta adalah Pengorbanan Orang Tua kepada Anak. Main kartu di atas dipan, mainnya sambil makan lalapan. Orang tua adalah pahlawan berkorban agar anak meraih masa depan. Lantas benarkah cinta adalah pengorbanan? Dan seberapa besarkah cinta orang tua kepada anak? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Sadondang Manusama. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun di Timor Leste, Pendeta Alfian Sadondang, MCM, saat ini melayani sebagai pendeta senior di Gereja Masih Advent Hari ke-7, Jemaat Tanjung Bunga, Makassar. Sedangkan Ibu Jane Manusama adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh semangat dalam pelayanan. Dikaruniai Allah dengan 4 orang anak, Rifan, Jona almarhum, Jena, dan Junior. Keluarga Pendeta Sadondang Manusama adalah keluarga yang sangat berdedikasi dalam pelayanan, memiliki semangat misionari, serta sangat rendah hati. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Alfian Sadondang dan Ibu. Shalom. Apa kabarnya Pendeta? Puji Tuhan, kabar luar biasa. Sehat Amin, ya Ibu sehat. dan Pendeta? Sehat sekali. Puji Sehat. Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam kesempatan kali ini dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di program Kapas di tengah-tengah banyak kesibukan. Dan kita akan memulaikan diskusi kita Pendeta dan Ibu. Baik. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, oleh karena kasih setiamu yang ajaib dan besar dalam kehidupan kami, mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Sadondang Manusama. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami menginspirasi kami supaya apa yang kami perbincangkan ini boleh bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program Kapas pada kesempatan ini. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pendeta Sadondang dan Ibu, kali ini topik kita adalah cinta adalah pengorbanan orang tua kepada anak. Kira-kira mengapa topik ini penting untuk dibahas? Silakan Pendeta. Topik ini sangat penting ya. Karena di zaman digitalisasi ini ada begitu banyak pengaruh-pengaruh buruk. Pengaruh-pengaruh buruk yang sangat berdampak negatif kepada anak-anak kita. Ya. Sehingga mendinginkan ya kasih baik orang tua kepada anak ataupun anak kepada orang tua. Itu sebabnya ini perlu sebagai keluarga Kristen, topik ini perlu disampaikan kepada banyak orang sehingga menolong anak-anak kita untuk memiliki karakter yang Tuhan kehendaki. Baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu mengapa kita perlu bahas cinta adalah pengorbanan orang tua kepada anak? Silakan. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa sangat penting bagaimana caranya kita sebagai orang tua untuk memiliki kasih yang sungguh-sungguh, yang tulus dan murni, dan sehingga anak-anak kita ini boleh melihat bagaimana itu kasih yang tulus, cinta yang murni itu, sehingga ada pengorbanan yang bisa dikatakan bahwa kadang tidak bisa dijelaskan ya pengorbanan jenis apa itu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi Pendeta sempat menyinggung bahwa kasih semakin dingin ya di era digitalisasi ini. Kira-kira contohnya seperti apa Pendeta? Yang Pendeta lihat mungkin dalam pelayanan atau di masyarakat? Tidak dipungkiri ini faktor game sekarang ini, gaming ya. Anak-anak lebih condong fokus kepada game.
orang tua fokus kepada tanggung jawab mereka untuk menafkahi. Nah, kata menafkahi ini kan belum tentu ada kasih. Orang mungkin bisa melihat dia telah berkorban untuk anak-anaknya, tapi adakah kasih di sana? Sementara ini kan kasih dan pengorbanan ini kan satu hal yang tidak bisa dipisahkan sebagai orang tua, demikian sebaliknya anak kepada orang tua. Jadi contohnya itu anak main game itu kurang perhatikan kasih sayang orang tua ya Iya, pendeta? karena orang tua menghabiskan waktu mereka untuk bekerja. Dengan alasan kalau saya bekerja, maka saya akan bisa menafkahi si istri rumah saya. Ya, konsep ini normal, ya, normal. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh keluarga Allah yang akan ke surga bukan hanya sekedar menafkahi akan istri anak, ya, tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Baik, terima kasih pendeta. Nah, kalau begitu saya langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira apa sebenarnya definisi atau arti cinta adalah pengorbanan? Mungkin masih banyak yang bingung terhadap pengertian ini. Cinta ini kan sangat luas ya. Saya mungkin coba sederhanakan dengan menurut kami berdua ya, bahwa cinta itu adalah tindakan hati ya. Tindakan hati kepada seseorang yang benar-benar menjadi fokus perhatian. Ya. Tindakan emosi, peduli, tindakan kepedulian yang harus dilakukan dengan tulus ya kepada orang yang kita peduli, kita kasihi. Baik. Itu definisi sederhana sebenarnya yang selama ini kami terapkan dalam rumah tangga kami berdua. Tindakan ya. Iya. Lantas apa kaitannya sebenarnya dengan pengorbanan? Kenapa cinta dikaitkan dengan pengorbanan? Apa yang dikorbankan kalau begitu? Ada banyak hal ya mungkin yang kita korbankan, apalagi kita sebagai orang tua. Bisa saja kita bisa korbankan waktu, kita punya tenaga, diri kita sendiri, bahkan ada hal-hal yang sangat bisa dikatakan mungkin lebih berbahaya mungkin ya, oleh karena kasih orang tua itu kepada anak. Dia harus berkorbankan banyak hal ya. Contoh ya, sekarang lagi viral orang tua anak-anak kan sekarang demi tadi gadget. Betul. Anaknya lihat mungkin teman-temannya punya HP. Sedangkan mamanya atau orang tuanya, papanya tidak punya uang untuk membelikan. Mamanya ini kasihan atau papanya kasihan kepada anaknya ini. Sampai dia bisa bilang, oke, saya mau ke rumah sakit. Mau jual ginjal saya. Itu salah satu pengorbanan yang ekstrim ya kalau bagi kami. Karena ingin ya. Dan mewujudkan cinta itu dengan tindakan ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Apa memang cinta harus disertai dengan pengorbanan, pendeta dan ibu? Mengapa cinta memang perlu pengorbanan? Itu yang saya mau kejar. Sebenarnya kalau kita lihat ya, saya coba mengambil dari Alkitab. Ada statement di Alkitab begini. Cinta, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Saya coba menggunakan istilah bahasa Inggrisnya. Faith that works, ya. Jadi iman otomatis bekerja. Nah, cinta itu otomatis dia berkorban. Kita tidak bisa mencintai seseorang tanpa melakukan sesuatu tindakan pengorbanan. Dalam hal ini adalah saya perlu menaruh di belakang kepentingan saya demi orang yang saya kasihi. Saya punya uang 200.000 untuk keperluan saya. Tiba-tiba anak saya, Dad, saya perlu uang 200.000 karena ada kebutuhan yang mendesak di sekolahnya. Cinta saya kepada anak, otomatis saya akan menaruh di belakang keperluan saya dan mendahulukan kepentingan anak saya. Itu sederhananya, bahwa itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mencintai seseorang, pengorbanan otomatis diikut sertakan. Harus selalu ya? Harus selalu. Baik. Harus selalu. Kalau begitu mana yang lebih besar pengorbanannya? Ayah atau ibu, pendeta? Biasanya, menurut pendeta dan ibu. Kayaknya dua-dua sama. Sama ya? Iya. Seimbang. Seimbang ya? Harus sama-sama jalan. Tidak bisa ibu menjadi sentral dalam rumah tangga ataupun ayah. Harus dua-dua. Karena kan tujuan dari keluarga ini kan memberikan contoh kepada anak-anak. Nah, anak-anak harus melihat sosok dari ayahnya, harus juga melihat dari sosok ibunya. Nah,
Ya, baik, terima kasih pendeta. Memang kalau berbicara tentang cinta selalu menarik. Ya. Nah, ada istilah simbiosis mutualisme pendeta. Kalau boleh, cinta itu sama-sama menguntungkan. Ya. Kalau tidak menguntungkan, saya tidak mau berkorban. Kira-kira apakah ini terjadi dalam hubungan orang tua dan anak? Atau memang orang tuanya saja yang harus berkorban demi keuntungan si anak? Bagaimana tanggapan pendeta terhadap hal itu? Saya pikir itu konsep yang normal yang diterapkan oleh dunia. Saya sebagai pendeta, ya, sebagai orang Kristen, tentunya saya lebih condong mengambil contoh dari Alkitab bahwa unconditional love, ya, cinta tanpa batas, cinta bersyarat, ya, cinta di mana karena kasih saya kepada Kristus, maka saya juga harus mencintai anak saya seperti itu. Jadi kalau cinta yang harus, saya cinta supaya kamu bisa balas, saya pikir itu gimana ya? Untuk kami keluarga, ya, kami tidak menerapkan konsep seperti itu. Karena konsep kami adalah ketika kita mencintai dengan tulus akan anak kita, maka dia melihat contoh itu, dia akan melakukan hal yang sama kepada orang tua. Berarti harus benar-benar tulus, ya? Iya, benar. Nah, kalau ada orang tua yang punya konsep, nanti saya besarkan, kalau besar nanti kamu kerja, sukses, berhasil, kan yang senang untung orang tua. Jadi bagian dari investasi. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu terhadap hal itu? Kalau orang tua seperti ini, apa orang tua ini cintanya tulus atau tidak? Itu memang lumrah, ya. Pada umumnya punya pola pikir yang sama. Saya sudah membesarkan anak saya, otomatis dia harus ucapkan terima kasih, ya, kepada saya atas pengorbanan atau cinta saya sudah membesarkan dia, mendidik, bahkan menyekolahkan. Jadi masing-masing orang tua punya konsep yang berbeda. Kalau bagi saya berterima kasih kepada Tuhan, saya bisa membesarkan anak saya, mendidik anak saya, bahkan menyekolahkan dia. Dia mau mengucapkan terima kasih kepada saya ataupun tidak, atau membalas, saya tidak masalah. Intinya adalah Tuhan terima kasih. Karena saya sudah dipercayakan sebagai orang tua, Tuhan sudah titipkan anak ini untuk saya rawat, saya didik, dan saya sekolahkan dia. Sehingga dia bisa berhasil. Ya, dia bisa berhasil. Jadi, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan ini, di mana anak-anak saya, mereka bisa bertumbuh dengan kasih Yesus. Lewat apa yang saya terapkan dalam rumah tangga. Apa yang saya tunjukkan kepada mereka setiap saat. Betul. Itu saja. Jadi tanpa mengharapkan, bahkan ketika mereka tidak membalas sebagaimana diharapkan, tetap orang tua tetap akan kasih, ya, tetap cinta. Baik, terima kasih Pendeta Sadondang dan Ibu. Puji Tuhan sahabat Kapas, kita telah membahas sejauh ini tentang apa itu cinta adalah pengorbanan, serta mengapa kalau ada cinta pasti selalu dibarengi dengan pengorbanan. Dan Pendeta Alfian dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Sahabat Kapas, jangan beranjak dulu, sebab setelah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang cinta adalah pengorbanan orang tua kepada anak. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang cinta adalah pengorbanan orang tua kepada anak. Nah, Pendeta Alfian Sadondang dan Ibu, apa sih yang orang tua lakukan untuk anak sehingga itu bisa disebut pengorbanan? Kalau boleh saya awali, mungkin melahirkan seorang anak itu pengorbanan. Mempertaruhkan nyawa. Kira-kira dalam kehidupan secara umum, ya, apa sih yang dilakukan orang tua sehingga patut atau layak disebut pengorbanan? Ketika saya didesak oleh pimpinan saya, misalkan bekerja,
saya harus siap untuk mengambil waktu, ya, mengambil waktu untuk supaya saya bisa berikan kepada anak-anak saya. Karena di zaman sekarang ini ada begitu banyak anak-anak yang boleh dikatakan mereka tidak punya banyak waktu dengan orang tua. Kita sebagai orang tua perlu untuk ada waktu mendengar isi hati mereka, sharing mereka. Kita perlu main bersama-sama dengan mereka. Kita perlu juga jalan sama-sama nonton. Apalagi kalau seperti saya, anak-anak saya sudah remaja, sudah pemuda, saya harus duduk untuk mendengar isi hati mereka. Ada curhatan mereka dalam pergaulan mereka. Dan itu juga adalah bentuk dari pengorbanan. Ya. Karena tidak selamanya pengorbanan itu saya harus bekerja keras dan sebagainya. Selamanya. Yang hal-hal yang kelihatan sepele, padahal sebenarnya itu adalah hal yang mereka butuhkan. Dan kita perlu berkorban untuk itu. Baik. Kira-kira ada tambahan dari Ibu? Itu yang saya bilang bahwa pengorbanan itu dari orang tua itu tidak ada batas, ya. Waktu, maaf, waktu. Nah, anak-anak kita ini mereka membutuhkan waktu kita, quality time, family time dengan anak-anak ini. Kadang orang tua seperti yang sudah dikatakan tadi sama pendeta lupa, sibuk dengan pekerjaan sampai kadang-kadang anak-anak dititip sama pembantu, dijaga, kasih HP saja. Nanti mereka biar main sendiri, kita sibuk dengan kita punya pekerjaan sampai tidak ada waktu mereka. Padahal mereka butuh kita punya kehadiran, ya. Itu korbankan kita punya waktu, kebersamaan. Jadi makanya kenapa saya dengan pendeta kadang kami sudah buat komitmen, ada aturan dalam kami punya rumah tangga, kita harus ada waktu khusus untuk keluarga, khusus dengan anak-anak. Jangan karena kami sudah sibuk dengan pelayanan, akhirnya anak-anak itu sudah dilupakan. Mereka bilang, aduh, Dedi, Mami, kami perlu ini. Kadang karena sibuk, tidak perhatikan apa yang mereka bilang. Nah, itu kadang juga jadi konflik. Kadang anak-anak mengeluh. Kadang kita bilang, kamu kenapa tidak dengar? Kamu kenapa tidak dengar apa yang Mami atau Dedi sampaikan? Bagaimana mau sampaikan? Kami sudah sampaikan, tetapi Mami dan Dedi sibuk dengan Mami dan Dedi punya urusan. Nah, itu waktu kebersamaan dengan mereka. Baik, terima kasih pendeta. Tadi sudah disampaikan bahwa cinta itu tidak ada batasannya, ya. Iya. Tapi mungkin pengorbanan bisa jadi ada batasannya. Kira-kira apa batasan pengorbanan pendeta dari orang tua kepada anak? Apa harus sampai mengorbankan nyawa demi anak, atau apakah pendeta berpikir ada batasannya? Dan kalau memang ada, apa sih sebenarnya batasan pada umumnya, ya? Ya. Memang sih kalau tadi disampaikan kan cinta itu kepada anak kan tidak ada batasan dalam tanda kutip. Ya. Karena Alkitab juga jelas bahwa cinta kita tidak boleh melebihi kepada Kristus. Kalau pengorbanan itu akan menghancurkan akhlak mereka, stop. Contoh, anak menangis untuk paksakan beli iPhone. Kemampuan kami hanya mungkin HP biasa, supaya kita bisa ada komunikasi. Saya harus berkorban perasaan saya untuk tidak, nak. Tidak, nak. Itu tidak cocok. Terlalu berlebihan yang kamu minta. Jadi pengorbanan di sini adalah saya harus berkorban perasaan kami, kasihan dia, ya. Dia sebenarnya butuh. Tapi karena ya begitulah. Jadi sebenarnya ada batasan-batasan yang sebenarnya perlu kita lihat sebagai orang tua supaya karakter mereka itu tidak terganggu. Jangan kita berkorban, dia butuh iPhone, harus buat sesuatu supaya dia bisa peroleh itu. Saya rasa itu satu tindakan pengorbanan yang salah. Baik. Jadi batasannya adalah karakter anak, ya pendeta? Supaya tidak mengusik mereka punya karakter. Ya. Dan juga kasih kepada Kristus, ya? Iya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau dari sisi ibu, apa batasannya pengorbanan? Kalau saya biasanya kan kalau mama-mama, ibu-ibu lebih banyak mengasihani anak-anak. Kadang jujur ya, saya kadang tidak ada batasan. Oleh karena kasihan, merasa ibu, aduh, benar juga ya, saya punya anak ini, dia mau minta ini ya, apa yang dia inginkan. Cuma kan kita lihat situasi finansial kita betul. Tidak cukup.
Jadi saya mengajarkan anak-anak, kalau kamu mau minta sesuatu, harus melihat Baik. bahwa pendapatan dari orang tua tidak seperti yang teman-teman kamu ya, orang tua teman-teman kamu. Tapi apa yang dapat kami berikan, ya syukurilah itu ya. Tapi itu adalah satu pemberian yang tulus dan murni. Jadi mereka juga mengerti, dan puji Tuhan anak saya juga mereka mengerti. Jadi memang dari mereka memang ada batasan. Mereka menyadari apa yang sudah kami sampaikan. Tapi bagi kami tetap sejauh mana yang kami bisa berikan yang terbaik. Dan yang utama bukan oleh karena keinginan dari anak itu. Itu. Baik, jadi intinya adalah demi kepentingan anak itu, bukan keinginan dia. Iya, kebanyakan keinginannya. Iya, kalau dibiarkan bebas dengan keinginannya bisa rusak akhlaknya. Akhlaknya bisa rusak. Jadi makanya itulah batasan-batasan sebenarnya, sehingga tetap menjaga, membentuk mereka menjadi manusia-manusia yang benar-benar berguna di kemudian hari. Dan memang harus dari awal. Dari awal. Kadang-kadang memang kata batasan korban ini seperti yang saya sampaikan tadi itu, kadang-kadang perasaan kita itu harus dikorbankan. Contoh, ini contoh ya. Keluarga kami membuat aturan pada waktu anak-anak kami sudah mulai tahu membaca. Kami membuat aturan, hafal ayat hafalan baru bisa makan. Kalau tidak hafal ayat hafalan, tidak bisa makan. Satu tidak hafal, semua tidak makan. Jadi itu saya terapkan ya, baik anak kami, anak kandung maupun anak-anak yang tinggal dengan kami. Ya puji Tuhan, Tuhan titipkan pada waktu kami bertugas di Papua ada 18 orang. Wah, luar biasa. Bukan anak kami, ditambah dengan anak kami ada sekitar 20-an anak yang tinggal di rumah untuk kami didik. Dan semua kami perlakukan sama. Satu tidak hafal, semua tidak makan. Jadi kadang-kadang kita perlu korbankan perasaan kasihannya. Mereka sudah lapar, tapi karena demi supaya karakter mereka dibentuk, ya kita harus siap. Tapi bukan situasi berarti seperti itu. Bukan berarti kami tidak memberikan mereka makan, tidak. Inilah salah satu didikan ya, cara kami untuk membuat mereka mengerti konteks bahwa kami mengasihi mereka. Mereka mengasihi, kami mengasihi dan mereka juga harus mengasihi. Ya. Itu. Jadi korban perasaan demi masa depan mereka. Demi masa depan mereka. Apalagi keinginan orang tua agar mereka masuk surga ya. Ya, pastikan. Ya, pasti. Betul sekali pendeta. Nah, bagaimana seharusnya sikap anak-anak kalau mereka sudah melihat, wah orang tua saya ini sayang sekali, berkorban demi saya. Bagaimana mereka bisa merespon atau membalas cinta dan pengorbanan dari orang tua mereka, pendeta? Seperti yang saya sampaikan awal tadi ya. Ketika kita menabur hal yang baik, kita pasti menuai hal yang baik. Saya selalu punya prinsip begini. Pada saat kita berbuat baik, maka kebaikan akan mengintip kita. Pada saat kita berbuat baik, maka kebaikan akan mengintip kita. Jadi perbuatan kita di dalam rumah tangga itu sebenarnya adalah perbuatan contoh. Memberikan contoh kepada anak-anak. Dan saya sangat yakin, di saat kami orang tua mencintai mereka dengan tulus, tanpa ada embel-embelnya, tapi kan memang tulus menjaga titipan Tuhan ini, mereka melihat itu, mereka memiliki roh yang sama, maka saya yakin mereka juga tahu bagaimana cara membalas atau menghargai apa yang telah ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Baik. Itu prinsip yang sangat alkitabiah yang tabur tua ya. Iya. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu? Ada pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Betul. Jadi karakter anak itu terbentuk dari orang tuanya. Pada saat kita menabur sesuatu yang baik, mereka juga akan melihat dan mereka akan melakukan itu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang bisa menghalangi untuk apa yang akan mereka balas kepada orang tua atau berikan kepada orang tua selain dari kita dulu, ya, dari kita sebagai orang tua kepada anak. Sederhananya seperti itu. Karena tidak mungkin harusnya mereka yang bisa jawab. Iya. Harusnya mereka yang bisa jawab. Kalau seandainya kamu yang menjadi anak, apa kira-kira respons kamu ya? Ya, seharusnya mereka yang bisa menjawab ini. Tapi ya konsep saya adalah demikian. Bahwa ketika kita menabur hal yang baik, maka kita juga akan peroleh hal yang baik.
Itu konsep yang sangat sederhana. Baik, jadi anak-anak diharapkan untuk membalas, tapi padahal orang tua tidak mengharapkan balasan ya. Iya. Tapi apa yang ditunjukkan orang tua itu akan juga terpantul dari tindakan dan bagaimana anak itu berterima kasih ya. Iya. Jadi yang pertama orang tua dulu ya pendeta, setuju ya? Iya. Orang tua dulu. Ini Pak Pendeta, salah satu contoh ya. Pada waktu ayah saya masih hidup, dia 4 tahun stroke dan hanya tidur saja, semuanya di tempat tidur. Jadi saya menunjukkan kasih. Saya menolong merawat ayah saya. Pertama adalah kasih saya sebagai anak kepada ayah saya. Yang kedua, saya memberikan contoh kepada anak-anak saya. Bahwa inilah saya sebagai anak. Tanggung jawab saya untuk merawat. Saya tidak bilang mereka nanti ke depan, kalau Dedi sudah seperti ini, tolong dirawat seperti ini. Ya tidak. Tapi saya menunjukkan contoh. Sehingga ke depan mereka punya konsep. Memang harus seperti itu. Baik, luar biasa ya. Pengorbanan orang tua. Baik perasaan, korban perasaan maupun harus memberi contoh ya. Supaya anak-anak juga boleh punya perilaku, sikap, dan nilai moral yang kuat untuk tetap berada di dalam kebenaran. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan informasi yang sangat penting dan saya percaya ini bermanfaat. Amin. Bagi sahabat-sahabat Kapas yang mendengarkan diskusi kita kali ini, khususnya di dalam membahas cinta adalah pengorbanan orang tua kepada anak. Sahabat Kapas, kami akan kembali sesudah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Nah, Pendeta Alfiansa Dondang dan Ibu, kira-kira orang tua masih bisa berkorban tidak? Ketika anaknya ini, maaf kata ya, nakal. Kira-kira boleh berkorban atau karena nakal tidak perlu berkorban untuk dia? Silakan dijawab Pendeta. Sekalipun dia nakal ya, tetap kan anak kita. Saya pernah membaca satu artikel dan saya sangat terpukul ketika membaca artikel tersebut. Anak ini sangat nakal, sangat nakal. Dan ayahnya seorang pendeta. Dia tidak mau pusing apa yang disampaikan oleh bapaknya. Tapi bapaknya tahu bahwa anak ini butuh sepeda yang sudah lama dia incar-incar. Diam-diam, bapaknya membeli hadiah buat anaknya. Beli hadiah. Waktu pulang gereja, papanya bilang, "San, bisa tolong papa dulu? Ambilkan tas papa di mobil." Padahal di mobil belakang itu sudah ada sepeda. Sudah ada sepeda pemberian bapaknya. Saya tidak mau. Tapi please, kali ini please, tolong saja papa. Dia pergi, kaget waktu dia lihat di belakang ada sepeda yang sudah lama dia iming-imingkan. Nah, sebagai orang tua Kristen, apapun, bagaimanapun situasi anak kita harus berkorban buat mereka. Amin. Tentunya bukan hanya barang, tapi perasaan. Ya, dalam konteks saya sebagai seorang pendeta, ya, misalkan anak saya misalkan, Pak Pendeta, yang sana itu anak Pak Pendeta ya, dia sudah mabuk ini, apakah saya harus buang dia? Tidak bisa. Dia tetap anak saya, titipan Tuhan, yang perlu saya cintai dan saya harus berkorban. Apa yang perlu saya korbankan? Perasaan saya mungkin, harga diri saya mungkin, wibawa saya harus pertaruhkan untuk menyelamatkan dia. Dan itulah cinta. Betul. Luar biasa ya. Pendeta. Apa Ibu pernah mengalami hal yang seperti ini? Bukan pernah, selalu. Karena anak-anak saya kan banyak. Waktu kami tugas di pedalaman yang tadi Pendeta katakan, jadi anak-anak kami dengan anak-anak di pedalaman kan beda karakter, ya. Anak-anak apalagi pegunungan ya. Aduh, susah sekali. Jadi bagaimana saya
harus bergumul dengan itu. Sedangkan kalau saya, kalau mau dibilang kalau kita orang kota, pasti minta maaf. Kalau kita orang kota, pasti ada spesialisasi ya, spesial untuk anak-anak kita dengan anak-anak orang lain yang kita rawat. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena lewat firman Tuhan yang saya baca, menolong saya untuk bisa menerima ini anak ini yang nakal ini. Apapun yang dia lakukan, contohnya pendeta pernah beli tas baru, tas ransel, baru dibeli mahal ya. Anak saya ini yang anak dari pegunungan, karena itu waktu itu musimnya bikin ketepel. Jadi mereka cari-cari sesuatu yang untuk mau taruh batu kan. Sudah, ternyata dia dapat tas dari ayahnya, dia gunting. Dia punya tali itu. Padahal tali itu untuk dikaitkan di pinggang. Ditanya anak-anak, tidak ada yang mengaku. Termasuk dia tidak mengaku. Lama ditanya dan akhirnya dia yang mengaku, saya Bapak. Marah kan, ini tas baru. Tapi bagaimana saya sebagai seorang ibu harus memberikan contoh kepada dia ini kan? Ini anak yang harus kita didik, pembentukan tabiat atau karakternya ini yang masih baru, untuk jadi anak yang lebih baik lagi. Jadi saya bilang, oke, tidak apa-apa. Saya mengerti dan saya terima kasih kamu sudah mengaku. Jadi yang diceritakan oleh istri saya ini adalah anak-anak kami yang lain di luar 4 orang ini. Iya. Karena di luar 4 orang ini ada 18 anak yang kami asuh. Waktu pelayanan di Papua ya? Pelayanan di Papua. Nah sekarang pun sekalipun kami sudah di Makassar, masih juga ada anak-anak asuh yang kami tampung di rumah untuk kami didik. Dan kami memperlakukan mereka seperti disampaikan oleh istri saya itu tidak beda-beda. Sama ya? Sama. Jadi bayangkan pada waktu anak kami yang Papua, mereka ribut berkelahi. Ini orang-orang yang kenal mereka tidak akan bilang, oh itu anak gunung. Mereka akan bilang, itu anaknya pendeta Sadondang. Ya, pernah ada satu anak yang kami sekolahkan di Manado, dengar laporan dari gurunya, pendeta dia mabuk, dia merokok, ini anak asuh ini. Nah, saya tidak mungkin mau buang dia atau kirim pulang dia balik. Sebagai orang tua yang sudah berkomitmen kepada Tuhan bahwa saya akan konsisten mencintai dan siap berkorban untuk dia, saya harus rawat. Rawat dia, apapun kata orang, bilang sini nak. Kamu ada di sini karena Tuhan dan Tuhan mau kamu berhasil. Ya, saya harus siap. Orang lain mengatakan, kok anak pendeta seperti itu. Orang bebas berbicara. Orang bebas mengatakan apa saja. Ya. Tapi bukan berarti kita harus buang anak-anak yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus mencintai mereka, kita harus betul-betul merawat dan berkorban. Ya, itu yang saya katakan tadi. Ya, apa yang dikorbankan? Perasaan kita, harga diri kita, bahkan nama baik kita harus kita siap korbankan untuk menolong mereka. Baik, terima kasih. Luar biasa pendeta ya. Pengorbanan baik kepada anak kandung maupun anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita besarkan dan didik ya. Luar biasa, ini semua karena kasih sayang Tuhan. Nah, mungkin ada orang di luar sana, sahabat Kapas berkata, itu kan pendeta Alfian Sadondang. Nah, kira-kira bagaimana membuka paradigma banyak orang tentang hal ini? Apa yang Alkitab atau Roh Nubuat sampaikan pendeta tentang pengorbanan orang tua kepada anak, tentunya di dalam koridor cinta ya. Silakan pendeta. Saya pernah membaca buku pendidikan ya, yang statementnya seperti ini ya. Tujuan dari pendidikan adalah menciptakan anak-anak atau manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Artinya anak-anak ini kita didik supaya mereka punya karakter yang betul-betul karakter yang memberkati orang lain. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ketika kita benar-benar dekat dengan Tuhan, ya, saya rasa bukan hanya kami keluarga yang Tuhan sanggupkan buat mendidik anak-anak kami. Ya. Saya rasa semua keluarga Tuhan sanggupkan kalau kita benar-benar punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Baik. Lantas apa yang Alkitab? Kira-kira dukungan dari ayat Alkitab atau mungkin pena inspirasi katakan sehubungan dengan cinta adalah pengorbanan orang tua kepada anak pendeta?
Efesus 6 ayat 4 ya. Itu ada perintah di sana mengenai bagaimana Bapa mengasihi akan anak-anaknya. Ya. Jadi memang kasih kepada orang tua kepada anak itu bukan cuma sekedar karena anak harus dikasihi. Tapi itu adalah perintah Tuhan. Bahwa sebagai orang tua kita perlu mengasihi anak-anak kita. Dan bentuk mengasihi mereka itu bukan hanya sekedar memberikan barang, memberikan waktu, tapi mendidik mereka dengan cara Yesus. Didiklah orang muda. Ya, kita harus didik mereka dengan cara Yesus. Didik dalam kebenaran sehingga pada waktu mereka bertumbuh, mereka menjadi dewasa, mereka tidak akan berpaling dari kebenaran. Dan itulah harapan kita. Heran Alkitab melanjutkan dalam 3 Yohanes ayat 4 bahwa sukacita paling besar ketika melihat anak-anak itu hidup dalam kebenaran. Baik, jadi berkorban apapun demi anak-anak ke surga ya. Anak surga. Utuh ke surga. Utuh ke surga. Harus kadang tengah malam saya sampaikan ke dia, tengah malam harus bangun, berdoa. Ya, saya ini minta maaf, saya mau pinjam kesaksian dari saya punya dosen di UNCLAP ya, Pendeta Alan Pasuhu. Dia sampaikan ke saya tengah malam biasa dengar mama saya bertelut di kaki tempat tidur anak-anaknya dan berdoa menyebutkan nama anak-anaknya. Saya terinspirasi dan saya sampaikan kepada istri, bangun tengah malam, bertelut di tempat tidur anak-anak, sebutkan nama-nama mereka dalam doa. Dan itu bentuk dari pengorbanan juga. Bayangkan capek, masak dan sebagainya dan harus bangun tengah malam untuk mendoakan mereka. Jadi itu juga bentuk dari pengorbanan. Ya. Doa ya. Doa. Dan itu dipraktekkan pendeta. Harus dipraktekkan ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Sebagai penutup, apa kira-kira pelajaran atau kesimpulan yang kita boleh tarik atau pendeta boleh bagikan kepada sahabat Kapas yang sedang menyaksikan program kita tentang cinta adalah pengorbanan orang tua kepada anak? Mungkin pendeta dan ibu sekaligus closing statement ya, baik pendeta maupun ibu. Silakan. Sahabat Kapas yang diberkati oleh Tuhan, mendidik anak, mengasihi anak itu tidak mudah. Ini membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Namun saya yakin ketika kita punya hubungan yang akrab dengan Yesus, dan itu dilakukan secara kontinu, terus menerus, mengandalkan Tuhan, saya sangat yakin bahwa Tuhan akan sanggupkan kita sebagai orang tua untuk mencintai dan berkorban bagi anak-anak kita yang mana Tuhan yang menitipkan itu di dalam keluarga kita. Amin, amin. Baik, dari ibu mungkin saya, mungkin dari. Ya, saya rasa sudah cukup ya, sudah jelas. Jadi semakin akrab dengan Tuhan ya. Iya, ajakannya. Baik, terima kasih Pendeta Alfian Sadondang dan Ibu Jane Sadondang Manusama untuk penjelasan yang begitu menarik dan saya percaya ini menginspirasi kita semua, termasuk kami yang ada di studio, untuk boleh mencintai anak-anak, berkorban bagi mereka, dan pengorbanan itu disanggupkan oleh Tuhan ya. Amin. Supaya apapun yang terjadi kita membawa keluarga kita sama-sama ke surga. Amin. Terima kasih sekali lagi pendeta dan ibu. Bolehkah pendeta Alfian Sadondang menutup diskusi kita dengan doa? Silakan. Pendeta. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah Juru Selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk program yang sangat indah, di mana kerinduan kami setiap keluarga akan masuk ke dalam kerajaan surga. Biarlah sebagai orang tua, kami boleh memiliki cinta, pengorbanan kepada anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami sebagai orang tua. Hamba juga berdoa akan sahabat Kapas dimanapun mereka berada, yang mendengar tayangan ini. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan keluarga-keluarga kami. Inilah doa hamba-Mu, hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Alfian Sadondang dan Ibu. Terima kasih. Doa kami kiranya Tuhan memberkati Pendeta dan Ibu bersama dengan anak-anak keluarga. Amin. Dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan rumah tangga. Amin. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya.
Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa terus ikuti program menarik lain dari Cornelius Media yang pastinya akan memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama narasumber kita, keluarga Pendeta Sadondang Manusama. Sampai jumpa kembali dan salam Kapas.